Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa hidup di kehidupan kita pada saat sekarang ini, dan mudah-mudahan kehidupan yang kita laksanakan pada hari ini bisa kita manfaatkan ke dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya seperti yang telah kita laksanakan pada saat sekarang ini, yaitu dalam bentuk belajar. Santri-santri Ustadz yang berbahagia, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran yaitu mengenai pembelajaran akidah akhlak, dimana sebelum untuk memasuki materi, Ustaz akan menyampaikan sedikit pelajaran kita yang telah berlalu, dimana pada pertemuan kita ketika berada dalam lokal kemarin, pertemuan terakhir itu membahas tentang husnuzon. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya husnuzon itu adalah prasangka baik, bagaimana kita memberikan prasangka kepada orang-orang dengan prasangka yang baik-baik. Kemudian tawaduk, ada yang ingat apa yang dikatakan dengan tawaduk? Tawaduk itu adalah rendah hati. Di orang-orang yang rendah hati ini tidak mau memperlihatkan kehebatannya kepada orang lain, atau juga bisa dikatakan dengan yang rendah hati ini adalah orang-orang yang tidak sombong. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kita yang lalu yaitu tentang tasamuh. Tasamuh ini adalah toleransi, dimana kalau kita hidup dalam bermasyarakat harus ada saling tenggang rasanya. Tidak selalu kita itu berada di atas, jadi ada kalanya nanti kita itu berada di bawah. Jadi di saat kita berada di bawah, maka kita akan meminta pertolongan dari orang-orang. Kemudian yang terakhir yaitu tentang ta'awun. Ta'awun ini adalah sifat yang tolong menolong. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi itu tentang akhlak tercela kepada sesama. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya akhlak itu adalah perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada bab ini kita khusus membahas yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan yang tercela. Yang dikatakan dengan tercela ini ialah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk yang pertama, akhlak yang tercela ini kita akan belajar beberapa poin, yaitu yang pertama hasad, yang kedua dendam, yang ketiga ghibah, yang keempat fitnah, dan yang kelimanya namimah. Kita masuk poin yang pertama. Yang dikatakan dengan hasad di sini adalah bisa dikatakan dengan dengki atau iri hati. Jadi kalau apabila seseorang itu iri hati, maka dia tidak akan menyukai orang tersebut. Nah, apa yang dikatakan dengan dengki atau iri hati? Dengki atau iri hati ini merupakan sesuatu yang tidak disukai atau kita tidak menyukai terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, atau tidak menyukai terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kita beranggapan nikmat yang baik dimiliki oleh orang itu seharusnya didapatkan oleh kita. Nah, itu yang dikatakan dengan iri hati. Apa penyebab datangnya iri hati tersebut? Nah, atau bisa juga dengan apa penyebab hasad itu timbul? Hasad itu timbul dikarenakan ia merasa tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Misalnya orang itu mendapatkan nilai yang bagus,
atas perjuangannya sendiri, namun kita mendapatkan nilai yang jelek, sehingga kita memberikan alasan kepada orang bahwasanya orang itu mendapatkan nilai dengan hasil menyontek, sehingga orang akan berprasangka kepada orang yang berhasil tadi dengan hasil contekan. Jadi kita tidak boleh berperilaku yang seperti itu. Apa dampak negatif yang akan kita miliki apabila kita memiliki sifat hasad tersebut? Nah, yang pertama, akan memutuskan silaturahmi, akan merugikan banyak orang dan banyak macam-macam lainnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjauhi sifat dari hasad tersebut? Yang pertama, kita harus memperhatikan dan memahami bahaya dari hasad tersebut. Karena kalau dari hasad tersebut akan memutuskan tali silaturahmi, akan banyak menimbulkan keresahan di antara kita. Jadi kita harus memperhatikan atau memahami bahaya dari hasad tersebut supaya kita terjauh dari sifat hasad. Lalu yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, beriman kepada adanya hari pembalasan. Nah, dengan berimannya kepada hari pembalasan, kita akan mengetahui apabila kita berbuat baik kepada orang, maka orang itu akan berbuat baik pula kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita tidak atau berbuat jahat kepada orang, otomatis suatu saat nanti orang itu juga akan berbuat jahat pula kepada kita. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari Ustadz mengenai hasad tersebut. Diharapkan nanti dari penjelasan ini bisa antum mengambil pelajarannya. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.